Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mardia Agustina MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Khalisah dengan NPM 20125052. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Hadis Sahih dan Hadis Hasan serta syaratnya dan kedudukannya dalam berhujjah. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan labid dan rawi lain yang juga adil dan labid sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau illat. Syarat-syarat hadis sahih ialah: yang pertama, sanadnya bersambung atau ittisal al-sanad. Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah setiap periwayat hadis dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat yang terdekat sebelumnya. Adapun syarat yang kedua yaitu perawinya bersifat adil atau adalat ar-rawi. Tentang perawi yang bersifat adil ini banyak pandangan di kalangan para ulama. Di antara beda pandangan itu ialah pendapat dari Al-Hakim. Ia mengatakan bahwa seseorang bisa dikatakan adil ketika ia beragama Islam, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat. Syarat yang ketiga yaitu perawinya bersifat dhabit atau dhabit ar-rawi. Dhabit menurut bahasa mempunyai makna kokoh, yang kuat, yang hafal secara sempurna. Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar bahwa perawi yang dhabit itu adalah dia yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut saat dibutuhkan. Yang keempat, terhindar dari syadz atau adamul syadz. Syadz di sini berarti yang diriwayatkan tidak mengalami kerancuan atau terjadi sanksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang tingkat adil dan dhabitnya lebih tinggi. Syarat yang kelima, terhindar dari illat atau adamul illat. Maksudnya adalah bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis tersebut terbebas dari sifat-sifat yang samar yang membuatnya cacat. Kemudian yang kedua, pengertian hadis hasan. Hadis hasan secara etimologi adalah merupakan musyabbahah, yang berarti al-jamal yaitu indah atau bagus. Dengan demikian, hadis hasan berarti baik atau bagus. Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis hasan adalah hadis sahih yang perawinya memiliki sifat dhabit yang lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Adapun syarat-syarat hadis hasan yaitu: yang pertama, sanad hadis tersebut harus bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dhabit, namun kualitasnya lebih rendah daripada yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih rendah daripadanya. Yang terakhir, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari illat yang rusak. Kemudian, kedudukan hadis hasan dan sahih dalam berhujjah. Kebanyakan ulama ahli ilmu dan fuqaha bersepakat menggunakan hadis sahih dan hasan sebagai hujjah. Jadi, pada prinsipnya, kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima atau makbul, walaupun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding rawi hadis sahih. Tetapi rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih daripada melakukan perbuatan dosa. Jadi, kesimpulannya, hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit dari rawi yang lain yang juga adil dan dhabit sampai akhir sanad,
dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau illat. Pengertian hadis hasan secara etimologi adalah merupakan sifat musyabbahah yang bersifat al-jamal, yaitu indah atau bagus. Dengan demikian, hadis hasan berarti yang baik atau yang bagus. Adapun syarat hadis hasan dan syarat hadis sahih sama, tetapi yang membedakannya adalah perawi hadis hasan tingkat kedebitannya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Hadis sahih dan hadis hasan mempunyai sifat yang diterima atau makbul, walaupun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding dengan rawi hadis sahih, tapi rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih dari melakukan perbuatan dosa. Demikian presentasi dari saya, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.